Sekarang Pak Kakandil, ada beberapa isu yang sangat menarik dan itu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Para pemirsa siaran podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan yang kami muliakan, kemudian Pak Kakanwil yang kami hormati, hari ini adalah sejarah yang akan dilihat di kemudian hari oleh para penerus kita, khususnya di jajaran keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan, dengan dimulainya siaran podcast Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pesisir Selatan. Podcast kita ini, Pak, belum kita beri nama, tapi sudah ada wacana. Ada teman yang mengusulkan nama podcast kita ini adalah Bisa. Bisa itu dengan 3 tanda seru. Bisa ini adalah singkatan dari bincang-bincang santai. Walaupun santai, tapi berkualitas. Apa saja yang kita bincang-bincang santaikan adalah seputar pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Agama dan menyikapi realita-realita yang berkembang pada waktu dan masa tertentu ketika kita merasa penting untuk menyampaikannya kepada masyarakat. Bisa ini filosofinya juga adalah semacam semangat. Apapun kondisi kita, bagaimanapun terbatasnya kita, asalkan tekad kuat, semangat, jalinan silaturahim ada, kerjasama, kolektivitas dan komitmen, insya Allah apa yang akan kita rencanakan dan kita inginkan bisa terlaksana. Nah, ini baru wacana dari nama podcast kita, Bincang-Bincang Santai dengan 3 tanda seru. Sekarang Pak Kakandil, ada beberapa isu yang sangat menarik dan itu terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kita di Kementerian Agama. Yang pertama adalah tentang revitalisasi KUA Kecamatan. Bapak Menteri telah meluncing revitalisasi KUA dan telah mengiringi launching itu dengan keputusan Menteri Agama nomor 758 tahun 2021 tentang revitalisasi KUA. Banyak harapan-harapan yang tertumpang di dalam program revitalisasi KUA itu. Kemudian yang kedua adalah dengan adanya program moderasi beragama. Baik itu melalui lembaga-lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama, begitu juga dengan unit dan satker Kementerian Agama. Serta yang ketiga, tentang beberapa kebijakan Kementerian Agama terkait dengan pandemi ini. Kemarin ketika Idul Fitri, Idul Adha, ada edaran Bapak Menteri Agama untuk taat kepada prokes. Dan yang keempat, adanya pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 ini. Revitalisasi KUA hari ini juga sudah kita sampaikan tadi. Revitalisasi itu bukan saja di sisi bangunan yang kita perbaharui seperti anggaran LPSN sekarang, tapi yang paling pokok itu adalah revitalisasi pelayanan kepada masyarakat. Pelayanan. Nah, untuk itu kita perlu mencari inovasi-inovasi baru, perlu ada gagasan dalam memberi layanan pernikahan kepada masyarakat. Nah, layanan itu inilah kita percepat. Ini kita kita voice kepada masyarakat. Jangan nanti masyarakat ada yang merasa tidak terlayani atau terkecewakan oleh kita dalam memberikan layanan. Jadi bukan saja bentuk bangunan, tetapi layanan yang dicetus oleh Pak Menteri Agama KMA dengan 758 itu adalah sebagian besar memang pemberikan revitalisasi itu kan
menjadi fokus KUA yang dibangun dengan SBSN. Tapi hari ini tidak. Nah, ini perlu kita tafsirkan, kita berikan layanan dalam bentuk layanan, walaupun KUA itu KUA biasa, bangunan lama misalnya, tapi pelayanan harus kita perbarui, harus kita revitalisasi. Ini contoh. Lalu yang kedua, menyangkut dengan masalah moderasi beragama, dapat kami sampaikan. Kenapa Menteri Agama mencetuskan ini? Sebab kita di Indonesia bukan saja Islam, bukan saja Kristen, bukan saja Buddha atau Hindu dan sebagainya. Tidak. Di mana di sini dilihat, terutama yang perlu kita pahami adalah moderasi beragama ini intern kita dulu. Nanti kita lihat, kita tinjau masalah ekstern, intern sesama kita. Kadang-kala memahami pengamalan ini kita berbeda-beda. Sedikit-sedikit misalnya radikal dan sebagainya ini kan salah satu. Kenapa ini terjadi dan ini harus kita diskusikan. Kenapa mereka punya pandangan yang sempit, punya pemahaman yang agak berbeda dengan kita. Nah, ini perlu kita bahas dan mungkin di sini di podcast ini perlu ini kita hidupkan. Biar masyarakat banyak bisa menikmati, bisa memahami apa yang kita berikan kepada mereka. Di moderasi ini bukan saja kepada masyarakat, bahkan kepada hari ini kita harus sampai ke madrasah-madrasah. Kapan perlu kita muat di dalam sebuah kurikuler, kita masukkan ke dalam pembelajaran anak-anak kita di madrasah mengenai moderasi. Ini salah satu sedang digagas. Sudah digagas malah oleh Kementerian Agama yang sudah dilahirkan oleh Menteri Agama, dan kita harus dibawa menyampaikan, mensosialisasikan, mengaplikasikan ke madrasah-madrasah dan juga kepada masyarakat. Lalu yang ketiga, kita lihat ada tadi pembatalan haji dengan KMA 660 ya. Ini juga masyarakat banyak yang belum memahami. Muncul berita, muncul hal-hal, muncul hoax misalnya kan di tengah masyarakat. Ini mungkin uang haji, anggaran haji begini begitu sudah habis oleh pemerintah. Ini pemahaman dan tanggapan narasi yang tidak benar. Ini harus kita luruskan. Pembatalan itu disebabkan dikarenakan ini adalah kewajiban pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada warganya, kepada masyarakat. Itu kan sudah diatur dalam undang-undang. Nah, jadi karena manfaat kita naik haji itu sudah dikaji oleh pemerintah. Lalu yang keempat apa tadi? Tentang SE, beberapa SE Bapak Menteri terkait dengan pandemi kemarin. Hari Raya Idul Adha dan Hari Raya Kurban. Sebenarnya Bapak-bapak, SE itu adalah memberikan pencerahan kepada masyarakat. Mulai dari awal SE itu diterbitkan, contoh takbiran. Takbiran itu selama ini kan banyak membawa mudarat karena kesana berombongan, kerumunan, ada yang kecelakaan, ada yang macam-macam. Nah, sekarang dihimbau untuk keselamatan itu di samping pandemi, kita di masjid misalnya kan, tidak ada dilarang di masjid. Lalu pelaksanaan Idul Adha, kenapa tidak dilakukan? Karena kondisi daerah kita semakin hari, pandemi ini semakin meningkat. Ya, semakin banyak. Kita lihat buktinya orang yang kena. Hari ini rumah sakit hampir penuh semua, Pak. Tidak bisa masuk rumah sakit. Kami beritahu kepada masyarakat, kalau rumah sakit di Padang, di Sumatera Barat, itu sudah penuh. Jadi kepada pemirsa kami sampaikan seperti itu. Ini sudah penuh, tidak bisa lagi. Makanya itu alternatif yang terbaik. Cuma saja masyarakat, kemarin kan ada pro kontra, Pak Brar, Pak Kemenak ya, pro kontra di dalam menanggapi, dikatakanlah Kementerian Agama melawan orang soleh. Sebenarnya dilihat dari sisi mudarat manfaat itu. Kan kita memelihara, menjaga itu kan lebih penting. Wajib hukumnya berikhtiar, kan itu. Tetapi orang kadang-kadang memahami itu tidak semuanya, tidak dipahami semua penyampaian. Nah, maka
Hari ini kita lihat semakin hari semakin menjadi semakin bertambah. Malah PPKM untuk di Sumatera Barat di Kota Padang misalnya itu diperpanjang malah. Karena kondisi semakin hari pandemi itu yang kena COVID-19 itu semakin meningkat. Makanya kita wajib berikhtiar dengan 5M. Mudah-mudahan kita semua terhindar dari itu. Terima kasih Pak Kakandil. Kami di Pesisir Selatan alhamdulillah menyikapi 4 isu tadi. Kita terkait dengan SE Menteri Agama, beberapa SE itu kita telah mensosialisasikan seluruh stakeholder kita, kepala madrasah, KUA, penyuluh, baik penyuluh non-PNS, dan kita semua berusaha keras melaksanakan dan mensosialisasikannya. Dan alhamdulillah itu sudah kita laporkan. Kemudian tentang pembatalan haji, malahan kita mengunjungi seluruh jamaah ke rumah-rumah jamaah, dan kita luncurkan pula sejak tahun kemarin itu program Jendela Hati, jenguk, dengar, dan layani haji sepenuh hati. Mudah-mudahan media podcast ini juga bisa menjangkau jamaah haji kita, bimbingan manasik kita secara online. Kemudian revitalisasi KUA, walaupun kita di pesisir tidak masuk dalam pilot proyek yang 106 unit KUA, insya Allah kita akan melaksanakannya. Kemudian secara substansinya tidak hanya yang SPSN sesuai arahan Bapak tadi, kita juga akan melaksanakan. Terima kasih Pak Kakandil atas kehadiran Bapak di acara podcast kita ini. Mudah-mudahan dalam masa pandemi ini juga adalah salah satu terobosan inovasi untuk menjangkau layanan publik sampai di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Pesisir Selatan. Demikian yang kami bisa sampaikan. Tetap jaga kesehatan, jaga jarak ya. 5M plus 1D. 5M-nya memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, menjauhi interaksi, dan terakhir doa. Tadi beberapa waktu lalu dengan Pak Kakandil kita ikut program Pray from Home. Alhamdulillah itu bisa lancar. Salam integritas, salam perubahan, dan mudah-mudahan kita selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.